Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurniasih dengan NIM 22232200065. Di sini saya akan menjelaskan isi dari mata kuliah kita Usul Fikih dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan saya akan merangkum dari isi mata kuliah tersebut dari bab 1 sampai bab 8 yang sudah kita bahas. Baiklah, langsung saja. Dimulai dari bab yang pertama, yaitu definisi usul fikih serta kedudukan, objek, kajian, tujuan, serta perbedaan usul fikih dan fikih. Kedudukan dan definisi usul fikih. Usul fikih terdiri dari dua kata, yakni usul dan fikih. Adapun penjelasannya adalah fikih sangatlah berkaitan dengan syariah, karena fikih itu hakikatnya adalah menjelaskan singkat tentang syariah. Fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengarahan potensial akal. Objek kajian usul fikih adalah segala hal yang terkait perbuatan seseorang yang telah mukallaf atau dewasa dan berakal sehat. Misalnya, bagaimana ketentuan hukum mukallaf dalam muamalah seperti jual beli, sewa, menyewa, pegadaian, pembunuhan, tuduhan menuduh orang lain, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan muamalah. Termasuk juga di dalamnya ketentuan beribadah seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Tujuan usul fikih itu untuk mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Pengambilan hukum tersebut harus berdasarkan sumber hukum yang telah dipaparkan oleh para ulama. Ada dua hal yang menjadi sumber-sumber hukum, yaitu yang pertama, sumber hukum primer, dan yang kedua, sumber hukum sekunder. Di situ juga ada kaidah fikhiyah, yaitu dapat diuraikan dari dua kata, yaitu kaidah-kaidah qawaid dan kaidah-kaidah fikih. Yang menjadi dasar berdirinya sesuatu itu, fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum dan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik di kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah. Usul fikih adalah kumpulan dari beberapa kaidah dan pembahasannya digunakan untuk menetapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Usul fikih itu mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Pengambilan hukum itu harus berdasarkan sumber hukum yang telah dipaparkan oleh para ulama. Kita berlanjut ke bab selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan usul fikih dimulai dari periode Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah masih hidup, tuntunan yang diperlukan dan jalan keluar untuk berbagai masalah itu diselesaikan dengan baik, entah itu melalui wahyu atau putusan langsung dari Rasulullah. Ketika itu, sumber hukum Islam hanya Al-Quran dan hanya hadis saja. Hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran atau hadis terkadang berbentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau karena munculnya suatu kasus. Dan di masa-masa sahabat, meskipun kenyataan sejarahnya fikih merupakan produk ijtihad, lebih dahulu dikenal dan dibukukan dibandingkan dengan usul fikih. Namun, menurut salah satu sahabat Rasul, usul fikih dalam prakteknya telah muncul bersamaan dengan munculnya fikih. Alasannya karena secara metodologis fikih tidak akan terwujud tanpa ada metode istimbatnya, dan metode istimbat itulah sebagai inti dari usul fikih.
Dan pada masa tabi'in itu periode istimbat itu menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan tambahnya luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Dan pada pembukuan usul fikih, ilmu itu belum muncul di permukaan sebagai ilmu disiplin. Alasannya, pada abad pertama, ilmu usul fikih belum dirasa diperlukan untuk dirumuskan dan dijadikan sebagai ilmu yang terangkum dalam sebuah buku tertulis. Ada dua faktor yang menyebabkannya, yaitu yang pertama, meluasnya wilayah-wilayah Islam yang bercampur orang-orang Arab dan yang non-Arab. Dan yang kedua, untuk memudahkan Islam diserap dan dipahami oleh orang-orang non-Arab. Munculnya perdebatan antara umat Islam, khususnya yang bergabung dalam dua kelompok besar, yaitu ada aliran-aliran dalam usul fikih. Yang pertama, aliran mutakalimin, dan yang kedua, ada aliran fuqaha. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu sumber hukum Islam yang disepakati Al-Quran sebagai sumber dasar pokok hukum Islam. Secara bahasa, Al-Quran berarti membaca atau bacaan, dan secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai bentuk bagi umat manusia, serta sebagai sumber hukum yang abadi hingga hari kiamat. Al-Quran bukan hanya sebagai kitab suci dalam Islam, tetapi juga merupakan sumber utama hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam ibadah, muamalah, politik, ekonomi, sosial, maupun moral. Sebagai sumber hukum, Al-Quran itu mengandung aturan-aturan hukum yang bersifat universal dan fleksibel, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai kondisi masyarakat di sepanjang masa. Sebagai sumber hukum utama dalam Islam, Al-Quran itu juga berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablu minallah, dan hubungan manusia dengan sesama manusia, hablu minan nas. Kehujahan hukum Al-Quran. Al-Quran itu memiliki hukum dan mutlak dalam Islam, karena merupakan firman Allah yang terjamin kebenarannya dan tidak dapat diganggu-gugat. Adalah Al-Quran itu kalamullah yang terjaga keasliannya. Al-Quran sebagai pedoman hukum utama, dan Nabi menjadikan Al-Quran sumber hukum. Fungsi Al-Quran dalam sistem hukum Islam yaitu berisi prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan hukum Islam, baik dalam bidang ibadah, muamalah, hingga hukum pidana. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu sumber hukum Islam yang disepakati, as-sunnah. Sunnah yaitu kata yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna kebiasaan atau yang biasa dilakukan. Sunnah juga diartikan sebagai jalan yang ditempuh, baik itu sifatnya mulia ataupun yang tidak mulia. As-sunnah itu menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, berbentuk qaul, ucapan, fiil, perbuatan, atau takrir, penetapan. As-sunnah menurut istilah ahli fikih ialah segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi SAW dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib, yakni hukumnya sunnah. Pembagian as-sunnah itu bermacam-macam. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu hukum yang disepakati ijma dan qiyas. Dari segi kebahasaan, kata ijma itu mengandung dua arti. Yang pertama, ketetapan hati terhadap sesuatu. Ditemukan ketetapan hati terhadap sesuatu. Pengertian ijma dalam konteks makna ini ditemukan antara lain, yaitu
ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya dalam surah Yunus yang artinya, kepada Allah lah aku bertawakal, oleh karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan yang kedua, ijma bermakna kesepakatan terhadap sesuatu. Kedudukan ijma dan qiyas sebagai sumber hukum. Yang ketiga, setelah Al-Quran dan As-Sunnah, ijma bisa dilakukan landasan hukum dalam menentukan hukum Islam yang diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Macam-macam ijma dan qiyas. Ijma syarih adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin. Ijma sukuti dan kebulatan yang dianggap ada. Rukun ijma dan qiyas. Menurut para ulama dalam usul fikih Islam, ijma baru dianggap sah jika memenuhi rukun-rukunnya, yaitu mujtahid berjumlah lebih dari satu orang. Kesepakatan ulama atas suatu hukum dapat direalisasikan adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan, atau kelompoknya. Artinya, jika terdapat sesuatu perkataan ulama Mekah saja, atau Irak saja, atau yang lainnya, itu tidak bisa disebut ijma. Dan kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapat secara jelas dan transparan. Sandaran hukum ijma adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita langsung saja ke bab selanjutnya, yaitu sumber hukum yang diperdebatkan. Ihtisan. Al-ihtisan secara etimologi berasal dari kata hasana yasunu husnan, berbentuk masdarnya al-husnu, artinya kebaikan lawan dari keburukan. Kemudian ada beberapa penambahan huruf menjadi istihsana, yaitu menganggap baik terhadap sesuatu meskipun sesuatu itu menurut orang lain tidak baik. Sedangkan istihsan menurut istilah adalah berpaling dari dalil syariat yang sudah ditetapkan atas suatu peristiwa atau perilaku menuju ke hukum yang selanjutnya. Macam-macam istihsan, yaitu istihsan dengan nas, istihsan dengan disandarkan kepada ijma, istihsan dengan uruf, istihsan dengan darurat, dan yang terakhir istihsan dengan qiyas kafi. Kita langsung saja lanjut ke bab selanjutnya, yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Macam-macam maslahah mursalah, yaitu maslahah al-daruriyah, maslahah al-hajiyah, dan yang terakhir maslahah al-tahsiniyah. Dari masalah-masalah di atas adalah berupa hukum-hukum dan kebijaksanaan baru yang telah dilegislasi pemerintah dan para fuqaha demi kemaslahatan umat. Namun, dari kebijakan-kebijakan itu tidak satu pun yang dianggap kontradiksi dengan nas Al-Quran, hadis, dan ijma. Contohnya masalah dalam kehidupan. Tindakan para sahabat dan fuqaha di masa lalu, Umar bin Khattab memberi saran kepada Khalifah Abu Bakar untuk menulis dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Saran ini didasarkan atas kekhawatirannya banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dan syahid di medan perang. Masalah mursalah itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu masalah al-mu'tabarah, masalah al-mughah, dan masalah al-gharibah. Salah satu contohnya yaitu atas desakan dari Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar yang memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang berserakan di berbagai tempat, kemudian ditulis kembali secara kronologis di dalam lembaran khusus untuk dibuat satu kodifikasi Al-Quran. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu sumber hukum.
yang diperdebatkan istishab dan saddu zariyah. Istishab secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang berarti mempertahankan atau menyertakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks fikih, istishab merujuk pada prinsip hukum yang digunakan untuk mempertahankan suatu keadaan yang telah ada sebelumnya hingga ada bukti atau dalil yang mengubahnya. Kehujahan saddu zariyah dilihat dari segi bentuknya ada 3, yaitu yang pertama, sesuatu yang jika dilakukan biasanya akan terbawa pada yang terlarang, dan yang kedua, sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang, dan yang ketiga, sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinan untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang, itu sama saja. Bentuknya itu ada 3, yaitu dari segi akibat yang ditimbulkan, dari segi kerusakan yang ditimbulkan. Contohnya adalah larangan jual beli anggur kepada pembuat homer karena bisa digunakan untuk membuat minuman keras. Larangan menjual senjata di masa fitnah atau perang karena bisa digunakan untuk tindakan yang merugikan. Larangan riba dalam jual beli karena bisa menyebabkan eksploitasi ekonomi. Larangan perjudian dan spekulasi ekstrim adalah dalam keuangan karena bisa menyebabkan ketidakadilan dan merugikan bagi masyarakat. Istishab itu sendiri adalah metode hukum Islam yang menetapkan keberlanjutan hukum atau keadaan sampai ada dalil yang mengubahnya. Bentuknya mencakup keberlanjutan, ketiadaan asal hukum sebelumnya, sifat sebelumnya, dan kehalalan asal. Mayoritas ulama menerima istishab sebagai dalil hukum, sementara itu saddu zariyah adalah prinsip yang melarang suatu perbuatan yang tampaknya mubah tetapi dapat menjerumuskan kepada yang haram. Contohnya adalah larangan kholwat, larangan menjual senjata di saat konflik, dan larangan suap. Demikianlah yang bisa saya jabarkan dari bab yang telah saya rangkum tadi. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi pembaca dan semoga apa yang saya dapatkan itu menjadi lebih baik. Terima kasih. Akhirus kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.